penampakan keluarga Pak Bowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Isyawara Senja. Waduh, kisah dari Isyawara selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan? Untuk masuk ke dalam kisahnya, kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Tengah. Sore itu, udara di tepi jalan terasa hangat ketika Galih memarkirkan sepeda motornya di depan rumah makan milik ayahnya. Plang besar bertuliskan, "Seafood Pak Bowo segar dan lezat," tampak mencolok dengan lampu-lampu kecil di sekelilingnya. Ia terdiam sejenak di atas motor, memperhatikan kerumunan orang yang keluar masuk. Bisa didengarnya suara wajan beradu dengan spatula, ditambah aroma bumbu tumis yang tajam menusuk hidung. Sudah lama ia tidak ke tempat ini. Dulu, rumah makan ini hanya berupa warung kecil beratap seng dengan beberapa meja kayu di pinggir jalan. Kini, bangunannya 2 kali lipat lebih luas. Ada pendingin udara di dalam dan lantai keramik yang mengkilap. Di sisi kanan, tampak beberapa karyawan sibuk membawa piring berisi kepiting saus padang dan cumi goreng tepung ke meja pelanggan. Galih melangkah perlahan ke dalam, mau tak mau merasa sedikit canggung. Ia bukan lagi anak SMA yang dulu sering membantu mencatat pesanan di buku lusu. Sekarang, ia sudah menjadi sarjana ekonomi. Baru sebulan lalu ia diwisuda di Jakarta. Semua orang yang mengenalnya mengira ia akan bekerja di perusahaan besar. Hanya saja, kenyataan tidak selalu seperti yang diinginkan. "Loh, Galih, sudah datang." Suara berat dan ceria itu membuatnya menoleh. Pak Bowo keluar dari dapur dengan celemek biru yang penuh noda saus. Wajahnya berkeringat, tapi senyumannya lebar. Rambutnya yang memutih di pelipis terlihat semakin banyak dari terakhir kali Galih melihatnya. "Ya Pak," jawab Galih sambil mencium tangan ayahnya. "Gimana Pak? Ramai Pak?" "Tadi itu ramai sekali. Sampai sekarang Bapak juga belum sempat istirahat," kata Pak Bowo sambil menepuk bahu anaknya. "Bagaimana? Kamu kaget kan lihat tempat ini?" Galih menatap sekeliling. "Ya Pak, sudah jauh berbeda dari dulu." "Kamu sih gak mau pulang-pulang setelah kuliah di Jakarta. Dulu, waktu kamu berangkat kuliah, penghasilan warung ini memang sedikit. Tapi sekarang, Bapak sudah bisa menggaji 10 karyawan. 10 karyawan? Galih sedikit terkejut. "Iya, gimana? Banyak kan?" "Nanti kamu bantu-bantu Bapak dan Ibu lagi. Tidak perlu cari pekerjaan di tempat lain," kata Pak Bowo sambil menepuk dadanya dengan bangga. Galih terdiam. Kata-kata ayahnya terdengar seperti perintah, bukan tawaran. Dalam hatinya ada rasa tidak nyaman. Ia masih ingin mencoba hidup di kota besar dan mencari pengalaman sendiri. Tapi melihat wajah ayahnya yang bersinar penuh harapan, ia tak sanggup menolak. "Sudah, jangan bingung. Nanti kamu belajar dulu cara kerja di sini. Tidak usah terburu-buru, yang penting kamu tahu alurnya." Dari arah belakang muncul sosok Bu Ana. Wajahnya terlihat senang ketika melihat sang anak. "Galih,
Kamu baru datang ya nak? Suaranya lembut seperti biasa. Iya bu, bangun tidur tadi aku langsung ke sini, jawab Gali sambil tersenyum kecil. Dia memang baru pulang dari Jakarta 2 hari yang lalu. Waktunya lebih banyak dihabiskan untuk tidur. Baru hari ini dia ingat untuk mampir ke tempat usaha orang tuanya. Ramai ya bu? Kata Gali lagi. Iya, apalagi akhir pekan. Kadang sampai tidak sempat duduk, katanya sambil melirik suaminya yang tertawa lepas. Bapakmu itu loh, kadang sampai ngeluh sakit pinggang, tapi tetap aja semangat masak. Ya namanya juga tanggung jawab toh bu, balas Pak Bowo sambil mengangkat bau. Orang itu sudah datang jauh-jauh, mau makan enak, ya harus kita layani dengan baik toh. Gali memandangi keduanya. Bu, ini semua karyawan kerjanya dari pagi. Ya, biasanya itu mulai jam 9 udah siap-siap, buka jam 11, nah bukannya sampai malam, jawab Bu Ana. Kamu nanti bantu-bantu di bagian kasir dulu ya. Gali menunduk sedikit. Kasir? Gak berat kok. Sekalian kamu bisa lihat bagaimana jalannya usaha ini. Saat nanti kalau kami sudah tidak sanggup bekerja sekeras ini lagi, kan kamu bisa melanjutkannya, ujar Bu Ana sambil tersenyum lembut. Pak Bowo menimpali dengan nada yang lebih ringan. Kamu itu lulusan ekonomi leh, pasti cepat tangkap. Siapa tahu nanti bisa nambah sistem baru supaya jadi lebih rapi pembukuannya. Gali mengangguk karena tidak berani menolak. Di pikirannya, pekerjaan itu terasa jauh dari apa yang diimpikan. Dia ingin bekerja di kantoran dengan seragam rapi, duduk di ruangan ber-AC, bukan di warung yang bau udang goreng dan minyak panas. Tapi melihat kedua orang tuanya yang tampak begitu yakin, Gali menelan semua keberatannya. Sambil mengaduk es teh yang baru saja dibuatkan ibunya, Gali pun tersenyum. Baik bu, aku belajar dulu. Bu Ana mengangguk puas. Bagus, ibu senang banget kamu mau bantu. Di luar, suara kendaraan para pelanggan terdengar datang silih berganti. Beberapa karyawan melintas sambil membawa nampan penuh piring. Pak Bowo berteriak memberi instruksi. Meja 7, seporsi kepiting saus tiram. Jangan lupa tambahkan nasinya 2. Suasana terasa hidup. Semua orang bekerja cepat dan tertata. Gali memperhatikan ritme itu, merasa kagum sekaligus bingung bagaimana bisa ayahnya mengatur semuanya sendiri selama ini. Bu Ana mendekat, menyentuh lengan anaknya pelan. Nah, kamu duduk dulu di meja kasir ya. Biar ibu ajarkan cara pakainya. Sekalian kamu lihat bagaimana pelanggan bayar, mencatat pesanan, dan menghitung uang kembalian. Gali menoleh ke arah meja kasir yang berada di sudut dekat pintu keluar. Di sana ada seorang karyawan perempuan muda yang sedang menghitung uang kembalian sambil tersenyum pada pelanggan. Meja itu penuh struk dan juga kalkulator. Sekarang bu, tanya Gali ragu. Ya, mulai sekarang kamu belajar di sana. Anggap ini sebagai langkah pertama kamu untuk mengenal usaha keluarga kita, jawab Bu Ana tegas. Gali menatap wajah ibunya yang tersenyum penuh harap. Perlahan ia berdiri, menegakkan bahu, lalu melangkah ke meja kasir. Menjelang malam, rumah makan seafood Pak Bowo semakin ramai. Lampu-lampu di dinding menyala terang, memantulkan kilau minyak di meja-meja makan. Gali yang sedari sore duduk di meja kasir mulai resah melihat para pelayan kewalahan. Mereka berlarian membawa nampan berisi piring, sementara antrean pesanan di dapur semakin panjang. Bu, katanya pelan kepada ibunya yang sedang menghitung uang di laci kasir. Biar saya bantu menyajikan pesanan ibu. Ibu gantikan saya di sini sebentar. Bu Ana menatap anaknya ragu. Kamu yakin leh? Kamu kan belum terbiasa ngelayanin pelanggan. Gak apa-apa bu, kasihan mereka sudah kewalahan, jawab Gali cepat menatap para pelayan yang tampak panik karena pesanan yang datang bertubi-tubi.
Melihat kesungguhan anaknya, Bu Ana pun mengangguk. Ya udah, tapi hati-hati, jangan sampai salah antar ya. Gali tersenyum. Ia meraih nampan besar yang baru saja ditaruh di meja dapur. Piring-piring berisi cumi goreng tepung dan kepiting saus tiram masih mengepulkan uap panas. Ia bergegas menuju meja pelanggan sambil berusaha tampak tenang. Pesanan meja 5 ya Pak, katanya sopan. Pelanggan mengangguk puas dan Gali segera berbalik menuju dapur. Dia mulai memahami ritme kerja rumah makan itu yang selalu cepat dan sibuk dan penuh teriakan. Dari balik wajan besar, suara ayahnya menggema. Gali, tolong ambilkan udang di wadah biru, cepat, seru Pak Bowo tanpa menoleh. Baik Pak, sahutnya, lalu bergegas mengambil wadah biru dan menyerahkannya. Pak Bowo memasukkan udang ke dalam wajan besar, minyak mendesis keras, aroma saus asam manis langsung memenuhi ruangan. Masak sendirian terus, gak capek apa Pak? Tanya Gali sambil membantu menyiapkan piring saji. Pak Bowo hanya tertawa kecil. Kalau masak, capeknya hilang sendiri leh. Apalagi lihat orang-orang itu makan lahap. Tapi kenapa Bapak nggak cari koki tambahan aja? Tanya Gali lagi. Lihat aja, semua pesanan Bapak yang masak. Kalau tambah ramai begini, takutnya bisa-bisa Bapak jatuh sakit. Pak Bowo berhenti sebentar, menoleh sambil mengusap keringat di pelipis. Gali, semua orang bisa saja pintar masak, tapi hasilnya belum tentu seenak buatan Bapak. Tapi tetap Pak, Bapak harus jaga tenaga, ucap Gali dengan nada khawatir. Pak Bowo tertawa keras, suaranya menenggelamkan bunyi wajan. Nanti kalau kamu sudah terbiasa di sini, Bapak baru nyari koki tambahan. Sekarang biarin dulu, ini bagian yang paling Bapak suka. Gali tersenyum samar, lalu kembali mengambil piring yang sudah siap disajikan. Dalam hatinya, ia mengagumi semangat ayahnya, tapi juga cemas melihat usianya yang mulai menua. Menjelang pukul 10 malam, pelanggan masih berdatangan, tetapi suasananya sedikit lebih tenang. Sebagian besar meja sudah mulai kosong, hanya beberapa keluarga yang masih menikmati makan malam. Gali, tolong antar kepiting saus padang ini ke meja pojok ya, kata Bu Ana dari balik kasir sambil menunjuk ke arah sepasang suami istri muda bersama anak kecil. Baik Bu. Gali mengangkat nampan dan berjalan ke arah meja yang ditunjuk ibunya. Anak pelanggan mereka yang masih kecil sedang bermain sendok sementara ayahnya sibuk dengan ponsel. Ibu muda itu tengah membenarkan rambutnya sambil bercermin dengan cermin kecil berbentuk bulat. Maaf, ini pesanannya, kata Gali sopan sambil meletakkan piring di atas meja. Kepiting saus padang. Si ibu muda menoleh sebentar lalu tersenyum. Makasih ya Mas. Gali membalas senyuman itu dengan sopan lalu hendak berbalik, tetapi langkahnya tertahan karena ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Dari sudut pandang matanya, pantulan di cermin kecil yang dipegang perempuan itu tampak ganjil. Dia bisa melihat bayangan seseorang yang berdiri di belakangnya. Ada laki-laki dengan wajah pucat dan tatapan bengis. Gali spontan menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Dia mengerjap untuk mencoba memastikan apa yang barusan dilihatnya. Mungkin itu hanya pantulan lampu. Pikirnya singkat, ia kembali menatap cermin itu sekilas dan kali ini bayangan itu muncul lagi, bahkan lebih jelas. Laki-laki itu menatap langsung ke arah matanya melalui pantulan cermin. Kulit wajahnya rusak di satu sisi, dan yang paling membuat darah Gali terasa dingin adalah mata kanannya yang hancur. Gali menarik nafas dalam, tangannya refleks menggenggam nampan erat-erat. Dia ingin berteriak, tapi suaranya hilang di tenggorokan. Si ibu muda
Tampak tidak menyadari apapun, ia masih merapikan poni sambil tertawa kecil pada anaknya yang mulai rewel. Tapi bayangan di cermin kian jelas. Galih mundur selangkah. Nafasnya tersengal, ia menoleh lagi ke belakang. Ruangan tersebut hanya berisi pelanggan lain yang sedang sibuk makan. Tidak ada sosok aneh seperti yang dilihatnya. Tapi ketika matanya kembali ke arah cermin, bayangan yang sama masih di sana. Kali ini, laki-laki bermata satu itu menggerakkan bibirnya perlahan seolah mengatakan sesuatu. Suara di sekitar Galih mendadak terdengar jauh, hanya ada desi samar seperti bisikan angin yang menyentuh telinganya. Berikutnya, giliranmu. Bulu kuduknya berdiri, keringat mengalir di pelipisnya meski udara di ruangan cukup dingin. Mas, masa nggak apa-apa? Tanya si ibu muda heran karena Galih tampak pucat dan tegang. Galih tersentak. Tanpa sengaja, ia menjatuhkan nampan yang masih digenggamnya. Bunyi logam menghantam lantai terdengar keras, membuat beberapa orang menoleh. Ia membungkuk cepat, mencoba mengambilnya. Matanya masih melirik ke arah cermin, tapi tidak ada lagi sosok laki-laki bermata satu, hanya pantulan wajahnya sendiri yang ketakutan. Maaf Bu, saya tidak sengaja Bu, katanya terbata-bata lalu berdiri dengan gerakan kaku. Bu Ana yang melihat dari kejauhan segera mendekat. Galih, kamu kenapa nak? Wajahmu pucat sekali. Galih berusaha tersenyum walau bibirnya gemetar. Gak apa-apa Bu, cuma agak pusing sedikit. Bu Ana menatapnya khawatir. Ya wes, kamu duduk aja dulu, biar ibu yang melanjutkan. Galih mengangguk pasrah. Ia berjalan ke arah bangku dekat dinding dengan tubuhnya yang lemas. Begitu duduk, ia menduduk, mencoba menenangkan nafasnya yang memburu. Malam itu, rumah makan Pak Bowo akhirnya tutup sekitar pukul 10 lewat sedikit. Para karyawan membereskan meja dan mencuci piring, sementara Bu Ana menghitung hasil penjualan di meja kasir. Galih membantu mematikan lampu bagian depan dan menutup pintu rolling. Setelah semuanya selesai, kedua orang tuanya memaksa Galih untuk ikut pulang bersama dengan mobil milik ayahnya. Loh, motorku gimana Pak? Tinggal aja, di sini itu aman, tidak ada yang bakal mencuri, saut Pak Bowo sambil masuk ke dalam mobil. Ayo dong Lih, ibu masih khawatir, itu loh mukamu masih pucat. Jangan sampai kamu kenapa-napa di jalan, bujuk Bu Ana khawatir. Di sepanjang perjalanan, suasana di dalam mobil terasa tenang. Jalanan sudah mulai sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan deru mesin mobil yang melaju perlahan. Bu Ana duduk di kursi depan, sementara Galih di belakang. Ia memandangi bayangan pepohonan di pinggir jalan yang bergerak cepat melewati jendela. Pikirannya masih tertinggal di rumah makan tadi. Bayangan laki-laki bermata satu dengan tatapan bengis masih jelas menempel di kepalanya. Sesekali, Galih melirik ayahnya yang sedang menyetir sambil bersenandung pelan, tampak lelah sekaligus bahagia. Ia juga menatap ibunya yang duduk diam, sesekali mengusap mata yang sudah mengantuk. Galih sempat berpikir untuk menceritakan apa yang ia lihat, tapi menahannya. Waktunya masih belum tepat. Sesampainya di rumah, mereka langsung masuk ke ruang tengah. Bu Ana menyalakan televisi, menonton berita malam sambil bersandar di sofa. Pak Bowo menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sedangkan Galih masih berdiri di depan pintu kamar, ragu harus berbuat apa. Kenapa diem aja sih, Leh? Tanya ibunya sambil menoleh. Capek. Hari ini kan pertama kalinya kamu bantu-bantu di rumah makan. Galih berjalan pelan, lalu duduk di kursi sebelah ibunya. Iya Bu, lumayan capek. Tapi bukan itu yang aku pikirkan. Bu Ana menurunkan volume televisi, menatap anaknya penuh perhatian.
Lalu apa toh? Wajahmu itu dari tadi kelihatan tegang. Gali menggigit bibir sebentar. Tadi waktu di rumah makan sebenarnya aku melihat sesuatu, Bu. Lihat apa? Waktu mengantar pesanan ke meja terakhir tadi, aku gak sengaja menatap pantulan di cermin. Di situ aku melihat bayangan laki-laki yang menatap dengan marah. Wajahnya rusak di satu sisi dan matanya sisa satu. Bu Ana menatap anaknya lekat-lekat, alisnya mengerut. Bayangan laki-laki? Iya, Bu. Awalnya aku pikir itu hanya pantulan atau bayangan lampu. Tapi aku melihatnya 2 kali, Bu. Dia benar-benar menatapku dari dalam cermin. Gali berhenti sejenak, suaranya mulai pelan. Dan yang paling aneh, Bu, wajahnya mirip sekali dengan Mas Anang, Bu. Bu Ana terdiam, jemarinya yang tadi memegang remote kini mengendur. Pandangannya kosong beberapa detik sebelum ia berucap pelan. Kamu yakin, Le? Gali mengangguk tegas. Aku yakin sekali, Bu. Bentuk wajahnya, rahangnya, bahkan bekas luka di bawah matanya, itu wajah Mas Anang, Bu. Televisi di depan mereka terus menyala, menampilkan berita lalu lintas, tapi suara pembawa acaranya terasa jauh. Bu Ana menatap layar tanpa benar-benar melihat. Mas Anangmu itu sudah 3 tahun meninggal, Le. Kamu pasti salah lihat, katanya dengan suara nyaris berbisik. Gali menggeleng cepat. Tidak, Bu. Aku benar-benar melihatnya, Bu. Tapi memang ada yang berbeda dari wajahnya. Bu Ana menoleh, nadanya kini meninggi. Beda gimana? Gali menarik nafas panjang. Di lehernya ada bekas jeratan rantai. Suara televisi terdengar semakin pelan dibandingkan dengan detak jam dinding. Bu Ana membengkuk di tempat, matanya menatap anaknya tajam untuk memastikan ia tak salah dengar. Rantai. Gali menelan ludah. Ya, Bu. Sama seperti anjing yang dirantai lehernya. Wajah Bu Ana kian menegang. Ia meletakkan remote di meja lalu duduk lebih tegak. Suaranya bergetar tapi berusaha tetap tenang. Gali, kamu sadar apa yang kamu katakan? Aku sadar, Bu. Ini memang terdengar aneh. Tapi aku juga tidak mungkin berbohong, Bu. Saat itu Pak Bowo keluar dari kamar mandi dengan handuk di pundak. Ia melihat suasana ruang tengah yang tegang sehingga menghentikan langkahnya. Ada apa ini? Kok kelihatannya serius banget? Bu Ana menoleh cepat, suaranya sedikit cemas. Gali bilang, tadi di rumah makan dia melihat bayangan laki-laki yang mirip sama si Anang. Pak Bowo berhenti di ambang pintu, ekspresinya berubah sedih. Anang. Gali, kakakmu itu sudah lama meninggal. Itulah, Pak, keluh Bu Ana. Pak Bowo menatap Gali. Kamu yakin itu bukan hayalanmu saja? Kamu itu sedang kelelahan, ditambah silau karena lampu. Gali menggeleng. Enggak, Pak, aku sadar, Pak. Pak Bowo menarik nafas berat lalu berjalan ke arah sofa. Gali, Bapak tahu kamu kaget melihat banyak hal baru di rumah makan. Kamu juga pasti kecapean, jadi membayangkan yang bukan-bukan. Gali menatap kedua orang tuanya bergantian. Pak, aku tidak berhalusinasi, Pak. Wajah Mas Anang terlihat jelas sekali. Bu Ana menunduk, menatap lantai. Ia menggenggam tangannya sendiri erat-erat. Kakakmu itu meninggal karena sakit paru-paru, Le. Apa kamu lupa? Justru itu yang membuatku heran, Bu. Kenapa aku sampai melihat lehernya dililit rantai? Keheningan panjang menyelimuti ruang tamu. Kini televisi menampilkan iklan sabun tapi tak ada yang memperhatikan. Bu Ana akhirnya berkata pelan. Mungkin kamu sedang rindu pada kakakmu. Bukan, Bu. Bukan rindu. Aku malah takut. Ucap Gali jujur. Bu Ana menghela nafas panjang lalu menatap wajah anak bungsunya dengan lembut. Gali, sebaiknya kamu doakan Mas Anang supaya dia tenang di alam sana. Tapi Bu, sudah, kamu tidak perlu memikirkan itu lagi, potong Pak Bowo dengan suara yang lebih tegas.
Gali masih ingin menjelaskan, tapi ia melihat ibunya menatapnya dengan mata yang memohon agar ia berhenti. Ia pun terdiam. Bu Ana berdiri dan mematikan televisi. Ruangan langsung sunyi. Ia menepuk bahu Gali pelan. "Sekarang kamu istirahat saja ya." Gali menunduk. "Baik, Bu." Bu Ana tersenyum tipis meski wajahnya masih sedikit tegang. "Ayo, masuk ke kamar." Gali mengangguk pelan dan berdiri. Ia berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh. Setelah pintu kamar anaknya tertutup, Bu Ana duduk kembali di sofa. Tangannya bergetar saat meraih remote yang tadi ditinggalkannya di meja. Pak Bowo memandang istrinya diam-diam. "Kamu percaya Gali tadi benar-benar lihat Anang?" Bu Ana tidak menjawab. Matanya menatap kosong ke arah layar televisi yang sudah gelap. Dia berbisik pelan. "Anang sudah 3 tahun pergi. Tidak mungkin dia kembali." Tapi di dalam dadanya ada rasa dingin yang mulai merayap. Gali langsung terlelap di kamar ketika kepalanya menyentuh bantal. Tapi tidurnya tak bertahan lama karena mendengar suara perdebatan di luar kamar. Dia membuka matanya setengah sadar. Dari arah ruang tengah terdengar suara ayahnya yang keras disusul dengan suara ibunya yang bergetar. "Sudahlah, Pak. Jangan diteruskan lagi." "Lalu, kamu lebih suka kita kembali seperti dulu lagi? Hah?" balas ayahnya penuh emosi. Gali menghela nafas. Ternyata setelah keadaan ekonomi mereka membaik, kedua orang tuanya masih saja sering bertengkar seperti dulu. Matanya menatap langit-langit, menunggu perdebatan mereka reda, tapi yang terdengar justru bentakan suara piring jatuh disusul bunyi langkah tergesa yang menggema sampai ke kamarnya. Dia ingin bangkit dan membuka pintu, tapi tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Kakinya terasa berat, punggungnya menempel pada kasur tanpa bisa digerakkan. Dia berusaha memanggil ibunya, tapi tak ada suara keluar dari tenggorokannya. Namun dia jadi lebih lega, karena kini pertengkaran antara ibu dan ayahnya juga sudah reda. Mungkin mereka capek terus berdebat. Lalu rasa kantuk kembali menyeretnya. Kepalanya terasa ringan, matanya terpejam, kemudian segalanya lenyap. Ketika azan subuh berkumandang, Gali baru terbangun. Suara muazin dari musola di ujung kampung terdengar jelas menembus udara pagi yang dingin. Dia mengusap wajahnya sambil menegakkan tubuh yang berat. Pikirannya kosong, masih ada sisa kantuk yang belum sepenuhnya hilang. Di luar jendela, langit terlihat samar. Biasanya ibunya sudah bangun sejak sebelum subuh untuk menyiapkan sarapan seperti biasa. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju kamar mandi. Baru beberapa langkah, rasa ingin buang air memaksanya mempercepat langkah. Saat melewati ruang tengah, dia menoleh sekilas ke arah dapur. Langkahnya terhenti seketika. Ada sesuatu yang ganjil di sana. Matanya beralih ke arah gantungan baju di pojok dapur, lalu beralih ke arah lain. Saat itulah dia melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Ada tubuh kaku yang tergantung di balok langit-langit. Rambut panjangnya terurai berantakan, berayun pelan seiring gerakan tali tampar yang melingkar di lehernya. Gali butuh beberapa detik untuk memahami apa yang dilihatnya. Ketika pandangannya mulai fokus, ia akhirnya menyadari siapa yang tergantung di sana. "Ibu," panggilnya lirih. Tubuhnya menegang, kakinya seolah tertanam di lantai. Dia ingin berlari, tapi kedua lututnya gemetar. Ibunya tergantung dengan lidah terjulur dari sela bibir yang membiru. Matanya terbelalak menatap kosong ke arah meja dapur. Di bawahnya, kursi plastik tergeletak miring di lantai. "Ibu!" Akhirnya Gali berhasil bersuara. Dia tertatih berjalan mendekat. Udara di dapur terasa berat.
Galih menatap wajah ibunya dari dekat, wajah lembut yang semalam masih terdengar berbicara penuh kasih padanya. Wajah itu kini kaku, pucat, tak bernyawa. "Bu, bangun bu, ibu bangun bu," katanya sambil menggoyang-goyang kaki yang tergantung. Kencang sekali dia menggoyangkan kaki ibunya sambil berharap perempuan yang melahirkannya itu akan kembali bergerak. Sia-sia. Tubuh Bu Ana berayun pelan karena sentuhan Galih yang gugup. Galih mundur satu langkah, tangannya menutup mulut, kedua matanya berair, seluruh tubuhnya gemetar. Dia memutar pandangan ke arah pintu, berharap ayahnya muncul, tapi yang diharapkannya tidak juga muncul. "Bapak! Bapak!" teriak dengan suara pecah. Tidak ada jawaban. Ia berlari pontang-panting ke kamar orang tuanya, tapi tempat tidur di sana kosong, bantal dan spray tampak rapi. Sepertinya tadi malam tidak ada yang tidur di sana. "Bapak!" panggilnya lagi, kali ini lebih keras. Disertai air mata yang mulai menetes, dia berlari kembali ke arah dapur, berdiri di hadapan tubuh sang ibu yang masih tergantung. "Bu, ibu kenapa bu?" Suaranya terputus di tengah tangisan. "Apa ini ulah bapak bu?" Dia akhirnya menjatuhkan diri di lantai, menangis meraung-raung. Kini dia tak lagi terlihat seperti orang dewasa. Galih sudah tidak bisa mengendalikan diri. Tangis yang menggema di seluruh rumah. Beberapa menit kemudian ia mencoba berdiri lagi setelah akal sehatnya kembali. Semua terasa seperti mimpi. Galih menatap tubuh ibunya lagi, tidak bisa memahami kenapa hal ini bisa terjadi. Kalau saja tadi malam aku langsung bangun," bisiknya penuh penyesalan. Dia berjalan setengah terhuyung menuju rumah tetangganya. Suaranya serak ketika berteriak memanggil, "Pak, Bu, tolong!" Beberapa pintu terbuka. Mendengar teriakan Galih, warga berdatangan dengan wajah yang bingung. "Leh, kenapa Tolih?" "Ibu, Pak, ibu," kata Galih sambil menunjuk ke arah rumah. Dia menangis sambil menyebut ibunya. Warga berpandangan, lalu salah seorang di antaranya bergegas masuk ke dalam rumah. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan dari arah dapur. Semua orang berbondong-bondong masuk, meninggalkan Galih yang masih berdiri dengan tatapan kosong. "Astagfirullah," gumam salah satu dari mereka setelah mengetahui apa yang terjadi. Suasana di sekitar rumah Galih mendadak riuh. Seseorang menelpon ketua RT, yang lain memanggil polisi. Ketika petugas datang, semuanya terasa jauh baginya. Dia bisa mendengar suara orang berbicara, suara langkah kaki, dan usaha petugas ketika tubuh ibunya diturunkan dan dibawa keluar. Dia melihat semua kejadian dengan mata kabur, seolah dirinya tengah berdiri di balik kabut. "Bapakmu di mana, Le?" tanya Pak RT. Galih menggeleng lemah. Bu Titi, tetangga terdekatnya, segera menarik lengan Galih dan memintanya untuk duduk. Dia juga memaksa Galih minum agar sedikit tenang. Sementara itu, para tetangga mulai berpencar untuk mencari keberadaan Pak Bowo. Galih baru minum seteguk ketika terdengar suara teriakan panik dari halaman belakang rumahnya. Teriakan itu membuat semua warga yang tadinya berkumpul di depan rumah Galih spontan menoleh. Beberapa orang langsung berlari ke arah sumber suara. "Cepat, di belakang!" teriak Pak Husni sambil menunjuk jalan setapak yang mengarah ke kebun nangka di belakang rumah. Galih yang masih linglung bisa mendengar keributan itu. Tubuhnya lemah, tapi rasa penasaran membuatnya bersikeras berdiri. Langkahnya goyah saat ia memaksakan diri berjalan melewati halaman samping. Dari sana ia melihat sekelompok warga berkerumun. Pak Yudi, suami Bu Titi, menahan baunya. Galih, sebaiknya kamu jangan ke sana dulu." "Kenapa, Pak?" suara Galih serak. Pak Yudi tidak menjawab. Pandangannya terlihat suram. Ia hanya menggeleng karena tidak tega untuk mengatakan apa maksudnya. Galih menepis tangannya. Ia terus berjalan.
Ketika sampai di tepi kebun, langkahnya berhenti, tubuhnya membeku. Di bawah pohon nangka yang besar, ayahnya bersandar pada batang pohon dengan kepala tertunduk. Ada bekas segenangan darah di tanah. Warnanya sudah mulai menggelap. Urat di pergelangan tangan Pak Bowo terpotong. Darah mengalir membasahi tanah di bawahnya. Di bagian perutnya tampak beberapa luka tusuk. "Bapak!" ratap Galin Langsa. Beberapa warga berusaha menutupi tubuh itu dengan kain seadanya. Seorang petugas kepolisian bergegas datang dan segera meminta semua orang menjauh. "Sepertinya kelihatan upaya bunuh diri," kata salah satu petugas dengan nada datar setelah memeriksa singkat. "Tapi kenapa?" tanya Bu Titi yang berdiri di belakang Gali. Pak Yudi menatap istrinya dengan wajah serius lalu berbisik, "Kemungkinan besar beliau bundir setelah membunuh istrinya. Dari luka-luka dan posisinya, itu yang paling masuk akal." Apa yang diucapkan oleh Pak Yudi seperti palu yang menghantam kepala Gali. Pandangannya berkunang-kunang. Dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat. "Bapak membunuh ibu?" katanya tak percaya. Ia kembali melangkah maju dengan kedua lututnya yang lemas, namun tubuhnya goyah lalu terjatuh ke tanah. Warga yang berada di sekitar segera menolong. "Gale, sabar ya nak," ucap Bu Titi prihatin. Pak Yudi pun tampak menyesali ucapannya barusan. Namun Gali sudah tak sadarkan diri. Tubuhnya lunglai tak berdaya. Wajahnya pucat setelah kehilangan seluruh tenaga hidup. Gali segera dibawa ke rumah sakit. Ia baru sadar sore harinya dengan infus di tangannya. Di samping ranjang ada bibi dan pamannya duduk diam. Wajah mereka tampak muram. "Biarum," panggilnya lemah. "Ibu dan bapak." Biarum menatap dengan mata berkaca-kaca. "Mereka sudah dimakamkan 2 hari yang lalu, nak." Gali memejamkan mata. Dia ingin menangis, tapi air matanya sudah habis. Yang tersisa hanyalah perasaan hampa yang begitu dalam. Hari-hari berikutnya ia jalani tanpa banyak bicara, hanya memandangi jendela setiap pagi dan malam. Rumah sakit terasa seperti penjara yang sunyi sampai akhirnya ia diperbolehkan pulang. Biarum memaksa Gali untuk tinggal bersamanya sementara waktu. Pemuda itu pun menurut. Lagi pula ia tak sanggup tidur di rumah yang memiliki banyak kenangan pahit. Sebulan sudah berlalu sejak pemakaman kedua orang tuanya. Rumah keluarga Gali kini sepi. Pintu dan jendela selalu tertutup rapat. Warga sekitar mulai jarang melewati jalan di depan rumah Gali. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Ada pula yang mengaku melihat sosok laki-laki berdiri di halaman depan dengan darah menetes dari tangan kirinya. "Waktu mau lewat ke musola," kata Bu Titi saat bicara dengan PRT. "Saya tuh melihat jelas Pak Bowo itu berdiri di teras rumahnya, tangannya berdarah. Ya saya langsung lari pulang tuh Pak, badan saya sampai gemeter." Cerita serupa dengan cepat menyebar ke seluruh lingkungan. Beberapa anak muda yang nekat lewat depan rumah Gali bercerita hal yang sama. "Ada suara perempuan nangis Pak, dari arah dapur," kata salah satu dari mereka. Rumah Biarum yang memang masih berada di RT yang sama membuat Gali bisa mendengar cerita-cerita itu juga. Setiap kali ada tetangga yang datang, mereka selalu membahas hal yang sama, tentang suara, tentang sosok gaib orang tuanya yang menampakkan diri. Semua cerita itu membuat Gali menjadi tak tenang. Suatu sore, ia duduk sendirian di ruang tengah rumah bibinya. Sinar matahari sore menembus jendela mengenai foto keluarga besar yang tergantung di dinding. Di dalam foto itu, dia berdiri di antara ayah dan ibu serta keluarga besarnya. Gali menatap foto tersebut lama sekali. Tangannya bergetar ketika menyentuh bingkai kayu yang sudah sedikit berdebu.
Sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan, bisik Lire. Bi, aku mau menjual rumah Bapak, katanya saat Bi Arum datang membawakan kopi panas. Wajah Bi Arum tampak sedih. Lah terus kamu mau tinggal di mana, Toleh? Aku mau merantau, Bi. Pergi jauh dari sini, agar bisa melupakan semuanya. Tapi kamu tidak akan melupakan kami, kan? Gali menggeleng, mana mungkin dia bisa melupakan bibinya yang baik hati itu. Keesokan harinya, dia datang bertamu ke rumah Pak RT. Saya tidak kuat lagi tinggal di sini, Pak, kata Gali setelah cukup lama berbasa-basi. Pak RT menatapnya penuh iba. Mungkin karena masih trauma, Leh. Wajar saja kalau kamu merasa begitu. Mungkin, Pak. Lalu kamu mau gimana? Dan apa rencanamu selanjutnya? Saya akan menjual rumah Bapak. Berapapun harganya saya tidak peduli. Tolong bantuannya Pak RT. Pak RT terdiam sejenak. Kamu yakin? Saya yakin Pak RT. Saya ingin melupakan semuanya. Kalau perlu, rumah ini dijual setengah harga pun tidak apa-apa. Pak RT menghela nafas panjang. Baiklah. Saya akan membantu membicarakan ke orang yang mungkin ingin membeli. Gali mengangguk. Terima kasih, Pak. Setelah perbincangan itu selesai, Gali pun berpamitan pulang. Dia berjalan melewati rumah yang tampak sepi dan kotor. Gali berhenti berjalan. Matanya tampak sendu melihat daun kering berserakan di halaman. Biasanya, ibunya yang paling tidak tahan melihat rumah berantakan akan segera mengambil sapu dan membersihkannya. Tangan Gali bergerak tanpa sadar, menyentuh kunci rumah yang selalu dibawanya kemana saja ia pergi. Akhirnya, sore itu, Gali masuk kembali ke rumah yang telah kosong selama berminggu-minggu. Udara di dalam terasa pengap setelah lama tak ada kehidupan lagi di sana. Kali ini, dia ingin memeriksa kamar ayah dan ibunya untuk terakhir kalinya sebelum rumah itu dijual esok pagi. Kini ia berhenti di depan pintu kamar ayah dan ibunya yang tertutup rapat. Gali menarik nafas panjang lalu memutarnya perlahan. Bau lembab serta debu menyeruak keluar. Semua perabotan masih tertata rapi, sama sekali tak ada yang berubah. Di atas meja rias masih ada sisir dan parfum milik ibunya. Di sisi lain, pakaian ayahnya tertata rapi di dalam lemari kayu. Gali membuka lemari itu satu persatu. Dia berniat hanya memastikan tidak ada barang berharga yang tertinggal. Tangannya bergerak pelan di antara tumpukan pakaian ayahnya yang terlipat rapi. Namun, saat memindahkan salah satu kemeja, matanya menangkap sesuatu yang terselip di sudut terbawah. Ada sebuah amplop berwarna kecoklatan. Apa ini? Gumamnya. Amplop itu sudah agak lecek, tapi di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan yang ia kenali. Untuk Gali. Hatinya berdebar seketika. Gali duduk di tepi ranjang, menatap amplop itu lama sekali sebelum akhirnya membuka segelnya dengan jari gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas berisi tulisan tangan ayahnya. Agak bergetar dan tidak rapi, ia mulai membaca dengan perlahan. Gali anakku, kalau kamu membaca surat ini, berarti Bapak sudah tidak ada lagi di dunia ini. Bapak menulis bukan untuk membenarkan perbuatan Bapak, tapi agar kamu tahu kebenaran yang selama ini kami sembunyikan. Gali menelan ludah, matanya terus menelusuri tulisan di atas kertas yang warnanya sudah menguning. Beberapa tahun ini, rumah makan kita menjadi ramai. Tapi Bapak mendapatkannya bukan sekedar kerja keras. Bapak dan Ibu sudah melakukan kesalahan besar. Kami mencari jalan pintas dengan mendatangi seseorang di kaki gunung yang mengaku bisa memberi keberuntungan dan kekayaan lewat sebuah perjanjian. Kami langsung setuju, walau tahu akan ada tumbal yang diberikan. Tumbal itu adalah darah keturunanku sendiri.
Bapak tidak percaya pada awalnya. Tapi setelah kakakmu Anang dan Wisnu jatuh sakit tanpa sebab kemudian meninggal, Bapak dan Ibu tahu harga yang harus kami bayar sudah dimulai. Walau ingin berhenti, tapi perjanjian sudah dilakukan dan tidak bisa diputus. Gali memejamkan mata sejenak. Suara nafasnya menjadi berat saat memaksa diri untuk membaca sampai akhir. Tahun ini adalah waktunya memberikan tumbal berikutnya. Mereka menagih satu nyawa dari keluarga kita. Dan kali ini, giliranmu, Gali. Ibumu tidak sanggup mengorbankanmu. Tapi kalau kami menolak, orang itu bilang seluruh keluarga kita akan binasa. Bapak takut, Bapak marah pada diri sendiri. Bapak dan ibumu bertengkar. Ibumu menangis dan memohon agar Bapak menghentikan semuanya dan memaksa kita kabur jauh dari sini. Tapi Bapak terlanjur kehilangan kendali. Bapak membunuh ibu. Tulisan di bagian itu terlihat berantakan, seperti ditulis dengan tangan gemetar. Ada bercak air di sudut kertas, entah air mata atau tetesan tinta. Setelah ibu tidak bernapas, Bapak baru sadar apa yang telah terjadi. Bapak sadar betapa bodohnya perilaku Bapak sehingga tidak lagi pantas hidup. Selain itu, roh-roh yang menagih tumbal itu tetap akan datang lagi kalau Bapak tidak menutup perjanjian ini. Maka Bapak memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan nyawa Bapak sendiri. Bapak berharap dengan kematian kami perjanjian itu berhenti. Kelak, jangan kembali ke tempat ini lagi. Jual rumah ini, pergi sejauh mungkin, mulailah hidup baru. Jangan mencari tahu siapa orang yang menawarkan perjanjian ini. Karena jika kau mencarinya, Bapak takut kisah ini akan terulang lagi. Maafkan Bapak dan Ibumu, nak. Maafkan semua dosa dan kebodohan Bapak yang sudah membuatmu sengsara. Sekarang harapan Bapak hanya satu. Kamu selamat. Gali menurunkan kertas itu pelan. Seluruh tubuhnya gemetar karena perasaan tak percaya. Jadi selama ini Bapak melakukan pesugihan. Kertas di tangannya bergetar. Ia memandangi tulisan terakhir di bawah surat berupa coretan kecil yang samar, mungkin ditulis di detik-detik terakhir hidup ayahnya. Bapak selalu menyayangimu, nak. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Isyawara Senja. Waduh, ngeri banget ya. Ternyata orang tua Gali selama ini sudah mengakukan atau mengikat sebuah perjanjian tentang pesugihan untuk memajukan usaha warung makannya, warung makan seafood. Di sini Gali juga heran ya. Ketika dia berkuliah di Jakarta, itu ketika dia berangkat meninggalkan kampungnya, warung milik ayahnya tidak seramai dan tidak sebesar itu. Tapi begitu dia sampai 10 karyawan. Sudah berbentuk rumah makan ya. Sini dia kaget kok bisa secepat itu. Dan pada awalnya dia berpikir bahwa itu adalah kerja keras dari ayahnya, murni. Tapi ternyata itu semua adalah dibantu oleh sosok hitam melalui jalan pesugihan yang mana telah menumbalkan kakak-kakaknya. Waduh, ngeri banget ya Mas Anang. Jadi pada saat dia ngelihat bayangan di cermin salah satu pelanggan, itu adalah bayangan kakaknya yang mana sudah dalam kondisi menyeramkan ya. Di lehernya diikat kayak binatang peliharaan. Jadi mungkin di situ jadi budak ya kakaknya ya. Dan di sini dia mengingatkan, giliran kamu. Wah. Tapi ya Pak Bo dan istrinya Bu Ana merasa tidak tega, merasa bersalah, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri itu semua. Nah, Pak Bo yang udah kalap, langsung udah menghabisi istrinya, dan di situ dia mengakhiri hidupnya dengan harapan mereka bahwa perjanjian itu putus dan Gali anaknya bisa selamat. Tapi nggak ada yang tahu ya apakah perjanjian itu bisa diputus. Tapi ada beberapa sumber, ada beberapa orang yang pernah berkata kepada saya bahwasanya perjanjian yang sudah berjalan seperti itu, walaupun si pelaku sudah tiada,
tetap akan berlanjut. Wah, ngeri banget ya. Tapi semoga Gali selamat ya teman-teman ya, dan memulai kehidupan baru sesuai dengan yang diperintahkan ayahnya agar pergi jauh dari kampungnya. Luar biasa sekali kisahnya. Terima kasih Isyawara Senja atas kisah yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Buat yang punya komentar lain silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.